Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di salah satu RPTRA yang berada di Utan Kayu Utara, yaitu di Jakarta Timur. Di sini akan ada kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta. Ya, nah seperti apa nih kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di tempat yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama kita petikan salam nasional kita, salam yang menyatukan rakyat dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Seraya memanjatkan doa bagi para pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa dan pahlawan-pahlawan bangsa, terutama proklamator kita Bung Karno. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesetiaan tertinggi untuk selalu mewarisi api perjuangannya. Mengheningkan cipta mulai. DPRD terhadap produk hukum. Warganya harus tahu produk hukum. Jadi Pak Rio turun ke warga-warganya untuk mengenalkan produk hukum ini, Bu. Ya, Bu. Nah, Pak Rio ini kalau saya bilang rajin lah, Bu. Apalagi di Matraman, sering keliling. Pagi tadi nyapu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Makasih. Pertama-tama Makasih. saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Boleh, wa Bapak? Ta'ala. Oh, ya. Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya ucapkan pertama yang terhormat Bapak Dwi Rio Sambodo, Ibu Retno,
dan Bapak Sektor Utan Kaya Utara Bapak Supriyono, serta ketua-ketua PKK RW 1 sampai dengan 10, koordinator Dasawisma, koordinator Jumanti, guru-guru PAUD, ketua Posyandu dan ketua Posyandu lansia serta balita dan para kader semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara yang di acara pada hari ini yang judulnya peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap produk hukum daerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Sambodo, Ibu Retno dari Komisioner KPAI, Bapak Sule. Terus ntar foto-foto yang kita kasih aja kali ya, foto ngasih beras apa ngasih kupon. Tulisannya Sule Pak, maaf Pak, maaf Pak. Yang terhormat Bapak Sekal, kepada ibu-ibu sekalian dari PKK, lansia, Jumanti dan lain-lain sebagainya. Yang terhormat juga Bapak LMK RW 06, Bapak Agus Maulana. RW ya. Nah, yang seperti kita semua ketahui nih ya Bu ya, Pak Rio ini adalah produk dari Matraman. Yes. Asli Matraman. Khususnya dari Utan Kaya Utara yang mewakili kita semua warga Sematraman, terutama ya di Utan Kaya Utara itu di pemerintahan. Beliau mewakili kita di pemerintahan. Nah, alhamdulillah nih Bu, Pak Rio itu terpilih keempat kalinya. Subhanallah. Sebagai anggota DPRD, sekarang beliau menduduki Komisi B. Ya. Nah, beliau ini kemarin menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan, insya Allah ya Bu ya, tahun depan, pemilu depan ya. Beliau menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan yang sama-sama kita hormati Bapak Rio Sambodo selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, yang sama-sama kita hormati Ibu Retno selaku pemerhati perlindungan anak dan perempuan, yang saya hormati juga mana Pak Heru ya. Oh ya, aduh. Yang saya hormati Pak RW 05. Terima kasih atas perhatiannya. Itu buktinya bahwa ibu-ibu yang ada di depan itu memperhatikan saya yang sedang berbicara. Yang saya hormati Pak RW 06, juga Pak LMK, Pak Ahmad mau lagi. Bukannya jangan sekali ini. Oh iya, karena dia mau lagi jadi LMK dan terpilih kembali jadi LMK. Selamat buat Pak LMK ya kan. Yang juga saya banggakan para ketua PKK yang ada di depan saya. Tapi saya belum apa ya. Ketua PKK RW 5, ketua RW 6. Kasih hinggap di kayu. Terima kasih dan thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama
Di sini ada Ibu Retno Listiati. Beliau ini pembicara narsum yang sangat kondang, ngomong soal perlindungan perempuan dan anak sekaligus sebagai pendidik. Insya Allah beliau akan memberikan ilmu banyak buat kita. Dan beliau pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017-2022, pernah menjadi kepala sekolah dari SMA 13, SMA 3, SMA 76, dan sekarang sebagai Sudin Pendidikan di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini hadir di sini narasumber kita dari KPAI, Komisioner KPAI Ibu Retno Listianti, SPD MSI. Kantornya tempat saya nongkrong. Bisa nih datang ke kantornya minta ditraktir. Di sana ada yang namanya 2 bakso cendana sama bakso Tengku Umar. Waduh, mantep ya. Nah, langganannya Pak Harto dulu. Bakso cendana itu yang namanya apa namanya? Tetelannya waduh. Siapa tuh yang ngomong? Saya tandain. Kemudian yang saya hormati Mas Dwi Rio Sambodo, Mas Dewan dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Beliau sekarang ada di Komisi B ya, perekonomian. Kemudian yang saya hormati Pak Seko mewakili Pak Lurah, LMK. Ini kemudian ada PKK, ada Desa Wisma, ada Jumantik. Kalau saya tanya jawabnya alhamdulillah, luar biasa, yes, 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 biar semangat ya, sampai keluar keringet, yes, yes ya. Posyandu ada. Oke, nih kalau saya tanya ya jawab, ada Desa Wisma, ada Jumantik. Apa kabar mama yang cantik? Orang saya bilang kalau ditanya jawabannya apa tadi? Seluruhnya nih, terima kasih Pak Rio untuk sekian kalinya saya diundang untuk berbagi dengan ibu-ibu dan ada bapak-bapak juga Pak, walaupun cuma sedikit ya. Tadi saya pertama saya melihat ya, walau di sini bapak, tapi peduli sama perempuannya tinggi loh ya. Tadi yang disampaikan Pak Camat terakhir gitu ya, kemudian Pak Seko tadi juga menyebutkan kalau nyayangi ibunya ya, nyayangin istrinya, sebenarnya anaknya pasti terlayani baik. Tapi kalau marahin ibunya terus, istrinya pasti kesannya larinya ke anak gitu ya. Jadi tadi disinggung Pak, kemudian Pak Rio ya. Pak Rio itu untuk sekian kalinya berbicara perlindungan anak, perempuan, itu menunjukkan beliau sebagai wakil rakyat itu punya kepedulian itu ya. Nah kebetulan ya dalam aturan kita itu ada namanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, produknya DPRD DKI, tentang perlindungan perempuan dan anak, nomor 8 tahun 2011. Memang itu udah lama banget ya, tapi penting juga disosialisasi karena meningkatnya kekerasan terhadap anak ya. Dan di Indonesia kekerasan terhadap anak itu termasuk kategori darurat karena memang banyak banget gitu. Nah lalu yang kedua adalah aturan ini memang harus diperbaharui karena sudah ada aturan-aturan berkaitan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual yaitu Undang-Undang TPKS, itu baru semua produknya ya, jadi sudah diperbaharui ya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang ini penting mengakomodir itu juga. Satu lagi, kekerasan daring tidak diatur di dalam aturan ini. Memang udah lama kan, ini kan 2011. Jadi wajar aja Bapak Ibu, sekarang itu perkosaan bisa dilakukan secara daring. Makanya Undang-Undang TPKS kita juga mengatur itu, bahwa perkosaan itu tidak harus ketemu ya. Jadi penetrasi itu tidak perlu terjadi antara
laki-laki dengan perempuan ataupun, tapi bisa lewat dunia daring. Nah, kok bisa seperti itu? Bisa, dan kasusnya banyak. Nah, anak bapak ini, cucu anak pasti banyak yang main game online ya. Nah, game online ini adalah salah satu pintu selain judol ya, judi online. Nah, ini adalah grooming dan setting yang melibatkan anak-anak ya. Contohnya dari mana? Kalau main game itu, Bapak Ibu, perlu banget adalah kekuatan yang dibeli. Jadi ada peralatan yang harus dibeli anak-anak. Nah, anak-anak biasa kita beli peralatan, di situ bisa terlibat judulnya, bisa di situ, tapi kekerasan seksual juga terlibat di situ. Jadi misalnya ada percakapan antar pemain ya. Coba kalau kita ngelihat cucu kita atau anak kita main, itu dia akan seperti bercakap-cakap dengan orang lain. Itu sebenarnya bermainnya bersama. Nah, di situ bisa tukeran handphone. Setelah tukeran nomor telepon, mereka akan, si predator anak ini akan deketin anak-anak atau cucu kita. Di situ dia akan meminta anak-anak kita gini, mau nggak dibeliin peralatan paling nilainya 50 sampai 100 ribu doang, tapi dia diminta foto dalam keadaan telanjang. Nah, biasanya anak karena otak anak itu kan 5 bagian otak anak itu belum sempurna, terutama otak yang berkaitan resiko. Analisa itu otak depan, itu terakhir matangnya. Di manusia aja 28 baru matang tuh otak depan. Jadi anak-anak kita itu sering bertindak gegabah tanpa itu karena otaknya belum matang bagian itu. Jadi otak utama dia itu yang matang adalah perasaan. Ya, jadi disayang, diabaikan, diperhatikan itu akan terasa buat dia. Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya anak yang sering dipeluk, anak yang sering ya pegang aja rambutnya diacak-acak, apa itu sebenarnya anak-anak suka. Semakin kita dekat, semakin kita sering, itu anak kita pasti nurut dan terbuka sama kita. Problemnya adalah tadi, kita mungkin saking sibuknya lupa, dan kita menganggap bahwa anak yang udah SMP, SMA nggak perlu dipeluk, padahal perlu. Peluk aja, mereka juga senang asal meluknya jangan di depan teman-temannya gitu. Jadi meluknya di dalam rumah kita gitu ya. Peluk aja, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh bisa menjadi keterikatan kita dengan anak-anak, sehingga anak kita itu cerita. Nah, kembali ke kasus yang tadi, ini korban paling muda umur 8 tahun. Dia kena lewat hago. Jadi dia disuruh kirim dulu gambar karena dia pikir cuma foto telanjang di kamar dia kirimin aja. Berikutnya disuruh moto bagian alat kelamin. Nah, lalu setelah banyak, anak ini diancam. Ini mau dikasih tahu ke mama papa kamu karena kamu ngirim foto-foto begini. Anak kan takut ya. Nah, maka dia bilang, nih kalau kamu nggak mau saya kirimkan, coba praktekin video ini. Jadi dikirim video. Kasus anak ini ya, saya bicara kasus karena ini ancaman untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Nah, ternyata dia itu di video di situ adalah, ini kan anak perempuan korbannya umur 8 tahun. Jadi ini anak disuruh timun ya, timun tuh dimasukin ke dalam vaginanya. Jadi itu divideokan. Jadi anak ini ya otomatis karena dimasukkan maka rusaklah bagian selaput darah yang ya. Nah, ini kemudian dia tentu di sini luka dan lain-lain. Jadi itu kategori perkosaan daring, Bapak Ibu. Jadi terjadi. Nah, pada saat saya nanganin waktu itu di KPAI peristiwa itu kan dampak dari kita di rumah aja akibat pandemi waktu itu. Nah, lalu ketika penanganan polisi itu handphone anak ini, jadi anak ini juga sering dikirimin gambar-gambar kayak penis laki-laki gitu ya, terus video-video porno. Nah, lalu ketika kemudian polisi, jadi Polwan akhirnya bercakap-cakap dengan orang ini untuk mancing dia sebenarnya posisinya di mana, karena polisi punya alatnya. Nah, ketika percakapan, dan itu harus ini titiknya di mana, jadi percakapan terus dilakukan dari ini. Bayangkan anak-anak kita itu 90% pengguna gadget itu sudah terpapar kemudian di pornografi. Jadi kalau dia mulai megang, maka dia punya link yang kemudian masuk ke pornografi, terutama anak-anak umur 13.
dia mulai pubertas, tapi kita mungkin tipe orang yang menganggap pendidikan seks adalah tabu. Akhirnya anak-anak ini cari di internet, bukan tanya sama kita, harusnya tanya sama kita. Nah, ketika nggak tanya sama kita, dia klik pendidikan seksual, yang muncul banyak pornografi. Nah, itu pintu masuk ya. Nah, kemudian 299.600 yang penggunaan protokol penggunaan ini di Indonesia, itu tuh pornografinya lewat media sosial. Nah, anak-anak kita tuh udah punya IG sejak SD. Nah, ini hati-hati, karena saya nanganin kasus di Lampung itu, Bapak Ibu, itu 36 korban dalam satu Instagram. Kita ada Instagram ya, aplikasi namanya Instagram. Di situ ada 36 kasus, 36 anak yang menjadi anggota di dalam grup WA, kemudian ada mulai kenalannya di media sosial. Biasanya anak-anak kita itu, dia itu ancaman predator itu ketika dia galau. Misalnya dicuekin, merasa orang tua tidak memperhatikan, kurang perhatian, itu mulai galau tuh, ngomong di medsos. Nanti itu ditangkap nih sama predator anak, dideketin dulu. Nah, Ibu, kalau kita mau melihat tadi ya, jadi mulai dari media sosial, ini ada kasus misalnya di Lampung, 36 korban di dalam grup itu, WA, semacam di grup WA. Pelaku itu tinggal, jadi ini 9 provinsi, 36 itu anak-anak yang menyebar di 9 provinsi. Tapi uniknya ada 22 anak berada pada provinsi yang sama, yaitu Lampung. Nah, uniknya lagi berada pada satu sekolah yang sama, dan mereka kelas 6 SD. Di situ tuh bertukar pornografi tiap hari. Nah, ini waktu membobolnya, akhirnya satu anak ngomong sama orang tuanya. Ya, ini maka kita harus sering periksa juga ya. Ngomong, ini kelihatan dulu kok ini kayak aneh. Lalu ibunya mencoba bertanya. Kebuka, akhirnya coba untuk dimasuki, kita pancing. Ketika dipancing, ternyata si pelaku itu tinggal di Sumatera Selatan. Sementara korban dari berbagai provinsi, dan ini anak-anak ini sudah masuk kategori kecanduan. Tadi Pak Camat bilang butuh pemulihan. Iya betul. Apalagi pornografi. Ini ngerusak 5 bagian otak anak-anak kita. Dan ini butuh pemulihan. Dan apakah akan pulih seperti sedia kala? Umumnya enggak. Dan anak-anak yang kecanduan pornografi dan termasuk game online, itu kemungkinan besar kalau kecanduannya udah parah, dia akan dirawat di rumah sakit jiwa. Karena dia butuh psikiater, bukan psikolog lagi, dan butuh pakai obat. Dan itu anak-anak kita banyak, dulu bangsal rumah sakit jiwa itu tidak berisi anak-anak, sekarang banyak sekali berisi anak-anak ya. Jadi ini betul-betul hal yang kita juga berharap perda ini kalau diubah akan ngelindungin anak-anak juga dari kekerasan daring seperti ini. Bukan cuma cyberbully, tapi juga kekerasan secara daring. Dan kekerasan secara daring ini, kekerasan seksual ini cukup parah. Jadi ini penting sekali kita semua punya warning lah ya. Nah, Bapak Ibu, ini kasus-kasus yang saya munculkan. Jadi yang tadi saya bilang anak umur 8 tahun, anak umur 11, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Anak umur 11 memperkosa anak TK umur 7. Kira-kira gara-gara apa? Pornografi. Jadi orang tuanya nggak menyadari anak ini sudah mengkonsumsi pornografi. Atau gini, dia pakai handphone ayah atau ibunya, ayahnya misalnya suka akses pornografi. Ketika anak ini mainin, maka biasanya akan muncul kan linknya. Nah, ini dibuka. Nah, bisa menjadi pintu anak-anak kita kenal pornografi. Nah, lalu ini kasus-kasus yang kecanduan gadget ya. Jadi saya pernah ke 2 rumah sakit jiwa. Salah satunya Grogol sini. Pada saat saya tiba, itu secara kebetulan, ini bukannya di Grogol yang di Jawa Barat.
ada datang seorang anak laki-laki dalam kondisi dia itu kalau di rumah sakit jiwa tuh diikat pakai kain ya. Jadi tangannya begini, nanti dia diikat kain putih. Anak itu mukanya pucat dan bau. Kondisinya dia teriak-teriak, lalu masuk nanti diberi obat penenang biasanya. Tapi kemudian setelah itu saya bertanya sama dokternya, itu kasus gimana? Jadi anak ini, Bapak Ibu, ini kecanduannya udah parah banget, game online. Sampai waktu tidur dan waktu itunya tuh udah berubah. Dan dia lebih sedikit tidur karena pengen main mulu. Udah nggak sekolah, mandi itu 5 menit dan hanya seminggu sekali. Dulu makan, dia ngambil sendiri bawa ke atas kamarnya, tapi setelah itu dia harus diambilin. Karena dia jadi nggak makan seharian tuh bisa. Ibunya akhirnya ngambilin. Nah ini satu yang keliru ya. Jadi kita ngikutin pola yang makin memperburuk anak-anak kita. Diambilin, makan pagi diambilin, makan siang diambilin, makan malam diambilin. Lama-lama anak ini enggak diambilin, ibunya datang siangnya, makanan pagi belum dimakan. Akhirnya disuapin. Nah ini lagi kekeliruan kita. Disuapin. Akhirnya begitu sampai suatu hari anak ini udah nggak mandi 10 hari. Biasanya seminggu sekali mandi 5 menit. Ibunya ribut terus nyuruh dia mandi, tapi dia nggak mandi-mandi. Ibunya memutuskan matiin wifi. Begitu matiin wifi kan dia nggak bisa tuh. Dia ngamuk sekali karena itu membuat jagoannya dia mati dan kalah. Dia lari turun ke dapur dan dia ngambil pisau. Lalu dia hendak membunuh ibunya. Nah jadi ibunya dikejar, ibunya lari keluar lalu ditolong tetangga. Nah sampailah anak ini ke rumah sakit jiwa. Oke ya, demikian ya video ini ya, semoga ini bermanfaat ya. Kita memang harus tahu ya tentang berbagai peraturan daerah dan kegiatan sosialisasi peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta ini tentu hal yang sangat positif ya, apalagi sosialisasi ini tentang perempuan dan anak gitu ya. Jadi perlindungan perempuan dan anak. Jadi penting ibu-ibu tahu ya, kemudian juga anak-anak juga tahu gitu ya. Dan untuk itu kan perlu disosialisasi ya. Jadi ini hal positif yang menjadi program dari DPRD DKI Jakarta. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran.